Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran PKN di SD. Adapun model-model pembelajaran PKN di SD itu sendiri ada beberapa macam ya teman-teman. Tapi di sini saya akan membahas 6 model. Yang pertama, model pembelajaran terpadu. Yang kedua, model pembelajaran induktif. Yang ketiga, model pembelajaran deduktif. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual teacher learning atau CTL. Yang kelima, model pembelajaran inquiry. Dan yang keenam, model pembelajaran number hit together atau NHT. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan tema-tema yang senada atau overlapping, kemudian dikemas menjadi tema yang akan dibahas dalam suatu pembelajaran. Ada 10 macam pembelajaran terpadu, namun di sini saya akan mensajikan 3 macam model pembelajaran saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu model pembelajaran Webet. Model pembelajaran Webet sering disebut juga jaring laba-laba, yaitu model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dan dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran. Tema dalam model ini dapat dijadikan pengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Oleh karena itu, model ini pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan yang bertolak dari pendekatan tematis intern atau antar mata pelajaran dalam mengintegrasikan bahan dan kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Webet diantaranya yang pertama perencanaan. Guru menetapkan pembelajaran yang akan dipadukan, kemudian mempelajari kompetensi dasar setiap mata pelajaran, membuat atau memilih tema, membuat matrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema, membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matrik atau jaringan tema, menyusun silabus dan menyusun rencana pembelajaran tematik. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan guru dalam membelajarkan siswa dengan menggunakan pendekatan, metode, dan pola pembelajaran tertentu yang dapat dipilah menjadi kegiatan persiapan, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga, penilaian. Tahap penilaian merupakan kegiatan guru untuk menilai proses dan hasil belajar siswa yang meliputi prosedur, jenis, bentuk, dan alat penilaian. Kegiatan guru dalam tahap pelaksanaan dan penilaian biasanya sudah dirumuskan secara rinci dalam RPP dan silabus terlebih dahulu. Kemudian kelebihan model Webet diantaranya yang pertama, penyelesaian tema sesuai dengan minat akan motivasi anak untuk belajar. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Kemudian, untuk kelemahan model Webet sendiri, yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan dari pengembangan konsep. Yang ketiga, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran connected. Model pembelajaran connected di mana guru mencermati standar kompetensi suatu mata pelajaran untuk menentukan keterkaitan antar kompetensi dasar suatu mata pelajaran dalam suatu tingkat kelas. Adapun langkah-langkah model pembelajaran connected diantaranya, yang pertama, guru menentukan tema-tema yang dipilih dari silabus. Yang kedua, guru mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. Yang ketiga, tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Yang kelima, guru mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Yang keenam, dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Yang ketujuh, dengan bimbingan guru pula, siswa diminta untuk mengerjakan pertanyaan yang telah disiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari guru. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan, penegasan, evaluasi secara tertulis, dan sebagai tindak lanjut, guru menugaskan pada siswa untuk menyusun portofolio dan dikumpulkan pada minggu depannya. Adapun kelebihan model pembelajaran connected, yang pertama, dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam suatu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu. Mereka pelajari secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, kaitan-kaitan dengan sejumlah sasaran di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, masih kelihatan terpisahnya antara
antar bidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja sama secara tim sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Kemudian yang ketiga, dalam memadukan ide-ide pada suatu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi itu menjadi terabaikan. Ya, itu adalah kelebihan dan kelemahan model-model pembelajaran connected. Yang ketiga, model pembelajaran integrate. Model integrate merupakan model pemaduan sejumlah tema atau topik pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah tema atau topik tertentu. Dalam model ini, butir-butir pembelajaran perlu ditata sedemikian rupa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya tema sentral dalam pemecahan suatu masalah yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Adapun langkah-langkah pembelajaran model integrate diantaranya yang pertama, guru menentukan salah satu tema dari mata pembelajaran PKN yang akan dipadukan dengan tema-tema pada mata pelajaran lain. Yang kedua, guru mencari tema-tema dari mata pelajaran lain yang memiliki makna yang sama. Yang ketiga, guru memadukan tema-tema dari beberapa mata pelajaran yang dikemas menjadi satu tema besar. Yang keempat, guru menyusun RPP yang terdiri dari gabungan konsep-konsep beberapa mata pelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, guru perlu menentukan lebih banyak indikator daripada yang model lainnya. Kemudian yang kelima, guru menentukan alokasi waktu, karena untuk pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu yang lebih dari satu kali pertemuan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran integrate diantaranya, yang pertama, faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat. Yang kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Yang ketiga, model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point, sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Adapun kelemahannya yang pertama terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, penerapannya, yaitu sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Kemudian yang ketiga, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Yaitu semua adalah kelebihan dan kelemahan dari model-model pembelajaran integrated yang bisa dipakai dalam pembelajaran PKN. Kemudian yang kedua, model pembelajaran induktif. Model pembelajaran induktif dipelopori oleh Tabas, Joyce and Will pada 2002. Pembelajaran ini diciptakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Dalam konteks pembelajaran pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu prinsip atau aturan. Adapun langkah-langkah pembelajaran induktif, yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Kemudian yang kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip, aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Kemudian yang ketiga, guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau mengangkat perkiraan. Kemudian yang keempat, guru menyusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Kemudian yang kelima, menyimpulkan, memberikan penegasan dari beberapa contoh, kemudian disimpulkan dari contoh tersebut secara tindak lanjut. Adapun kelebihan dari model ini, yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat dengan lebih baik. Yang kedua, pembelajaran lebih terarah. Kemudian yang ketiga, murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Kalau terjadi keraguan mengenai pengertian, dapat segera diatasi sejak masih awal. Kemudian kelemahannya, yang pertama, memerlukan banyak waktu. Yang kedua, kadang-kadang hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif menyampaikan pendapat. Yang ketiga, guru wajib melakukan pertimbangan atau memberi arahan jika ternyata banyak siswa punya pemahaman yang salah. Kemudian yang keempat, siswa dan rumus yang diperoleh masih memerlukan latihan atau aplikasi untuk memahaminya. Ya, itu tadi adalah beberapa langkah, kelebihan, dan kelemahan dari model pembelajaran induktif. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran deduktif.
Model pembelajaran deduktif menurut Sagala 2010, model ini adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan yang khusus, sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus, atau penerapan aturan, prinsip umum itu ke keadaan dalam khusus. Adapun langkah-langkah model pembelajaran deduktif diantaranya yang pertama, guru memiliki konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Adapun kelebihan dari model pembelajaran deduktif diantaranya yang pertama, cara pelaksanaannya terstruktur hingga mudah dilakukan. Yang kedua, siswa berpotensi memahami setiap bahasan. Yang ketiga, suasana kelas bisa menjadi lebih tenang. Adapun kelemahannya yang pertama, untuk beberapa materi yang lebih bersifat praktik dan elaborasi tidak disarankan. Kemudian yang kedua, penyampaian yang kurang baik akan membuat kelas tidak hidup. Yang keempat, model pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL. Adapun pengertian dari model CTL ini yaitu menurut Muhammad Jauhari 2011 adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun langkah-langkah model pembelajaran CTL ini yaitu yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang kelima, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang keenam, lakukan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment dengan berbagai cara. Adapun kelebihan dari model pembelajaran CTL ini yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep pada siswa. Kemudian yang ketiga, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian guru. Adapun kelemahan model pembelajaran CTL ini yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran secara berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka menciptakan suasana kelas yang kurang kondusif. Kemudian yang ketiga, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa. Yang kelima, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model atau pendekatan pembelajaran inquiry merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau bisa disebut juga student-centered approach. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan langkah-langkah yang membina suatu suasana atau iklim pembelajaran yang responsif di mana guru mengkondisikan siswa supaya siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah sebagai langkah untuk membawa siswa pada suatu permasalahan yang mengandung teka-teki. Permasalahan yang diberikan harus menantang siswa untuk berpikir memecahkannya. Kemudian yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu persoalan yang dikaji, sehingga kebenarannya perlu diuji. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan data adalah proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual karena membutuhkan motivasi yang kuat, ketekunan, serta kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Kemudian kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini merupakan proses untuk menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Kemudian yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
Adapun kelebihan model ini, yang pertama membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Adapun kelemahannya, yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa sudah sangat terbiasa dengan proses belajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Kemudian yang keenam, yaitu mode pembelajaran Number Hit Together atau NHT. Pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Isjoni 2010 adalah suatu mode pembelajaran di mana siswa dalam kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang siswa belajar dan bekerja secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen. Number Hit Together adalah suatu mode pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya nanti akan dipresentasikan oleh siswa itu sendiri. Adapun langkah-langkah mode pembelajaran ini, yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada peserta didik sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk mendapatkan skor dasar atau awal. Kemudian yang ketiga, pendidik membagi kelas dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 peserta didik. Setiap anggota kelompok diberi nomor yang akan menjadi identitasnya ketika ditunjuk secara acak sebagai perwakilan yang menjawab. Kemudian yang keempat, guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok. Yang kelima, mengecek pemahaman peserta didik dengan memanggil salah satu nomor anggota kelompok untuk menjawab jawaban salah satu peserta didik yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok. Yang keenam, guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan ulang pada akhir pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan tes atau kuis pada peserta didik secara individual. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individu dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Adapun kelebihan dari mode pembelajaran NHT, yang pertama, membiasakan peserta didik agar mampu bekerja sama dan menghormati ide orang lain. Yang kedua, melatih peserta didik agar mampu mencari tutor sebaya. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Yang keempat, membuat peserta didik menjadi terbiasa dengan perbedaan. Adapun kelemahannya, yang pertama, peserta didik yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. Yang kedua, pendidik harus memfasilitasi peserta didik. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang mode-mode pembelajaran PKN di SD. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.